Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini sedikit saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membandingkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Baiklah, langsung saja kepada penjelasannya, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat, pengertian umum bilangan bulat yaitu terdiri atas bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif yaitu bisa disebut dengan bilangan asli. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan nol. Di dalam bilangan bulat termuat bilangan-bilangan yaitu 1. Bilangan cacah, bilangan yang dimulai dari angka 0. Bilangan asli, bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5. Bilangan yang habis dibagi 2 atau bersisa. Bilangan prima, yaitu bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri. Operasi hitung pada bilangan bulat. Contohnya pada penjumlahan dan pengurangan. Berlaku A plus B sama dengan A tambah B. A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Min A plus min B sama dengan min A ditambah B. A dikurangi min B sama dengan A plus B. Perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berlangsung. Contohnya, 3 dikali 5 sama dengan 5 tambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya, 4 ditambah 8 sama artinya dengan 8 ditambah 4. Pada perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, 4 dikali 8 sama artinya dengan 8 dikali 4. 2. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan, A ditambah B ditambah C sama artinya dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya, 4 ditambah 5 tambah 6 sama artinya dengan 4 tambah 5 ditambah 6 sama dengan 15. Pada perkalian, A dikali B kali C sama artinya dengan A dikali B kali C. Sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A dikali B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Contohnya, 2 dikali 3 plus 4 sama artinya dengan 2 dikali 3 plus 2 dikali 4 sama dengan 14. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan, A dikali B dikurangi C sama artinya dengan A kali B dikurangi A kali C. Contohnya, 5 dikali 7 min 6 sama dengan 5 dikali 7 kurangi 5 kali 6 sama dengan 5. Pangkat dan akar pangkat bilangan bulat. Kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat. Kuadrat bilangan bulat atau pangkat 2 diperoleh dengan mengalihkan bilangan itu dengan bilangan sendiri atau mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Contohnya, A pangkat 2 sama dengan A dikali A. Contohnya, 4 pangkat 2 sama artinya dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Pangkat 3 bilangan bulat diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Akar kuadrat dan akar pangkat 3. Akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat atau pangkat 2. Lambangnya akar pangkat 2. Contohnya, akar 49 sama dengan kurang lebih 7 karena 72 sama dengan 49 dan min 7 pangkat 2 sama dengan 49. Operasi hitung pada bilangan pecahan. Pada operasi hitung pada penjumlahan pada pecahan biasa, penyebutnya disamakan dulu baru dijumlah. Contoh, 1 plus 1 per 4 ditambah 2 per 4. Karena penyebutnya sudah sama, langsung dijumlahkan, yaitu
sama dengan 3/4. Apabila penyebutnya tidak sama, cari KPK dari penyebutnya itu. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Cara mencari KPK lihat di bab EPB dan KPK sehingga perhitungannya menjadi 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 4/12 ditambah 6/12 sama dengan 10/12. Bisa disederhanakan menjadi masing-masing penyebut dan pembilangnya dibagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 5, 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya itu 5/6. Penjumlahan pada pecahan campuran apabila penyebutnya sudah sama, penjumlahan bisa langsung dilakukan. Contohnya, 5, 2/5 plus 4, 1/5 sama dengan 5 ditambah 4. Angka di depan pernya bisa dijumlahkan langsung. 5 plus 4 plus 2 ditambah 1/5 sama dengan 9 ditambah 3/5 sama dengan 9/3. Penjumlahan pada pecahan desimal dengan cara bersusun pendek. Tanda koma lurus ke bawah. 0,75 ditambah 0,655 sama dengan 0,75 bisa dilakukan dengan cara penjumlahan bersusun, yaitu sama dengan 1,405. Contoh perbandingan. Jadi langsung saja ke contoh perbandingan bilangan bulat dan pecahan, yaitu dapat kita lakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, lihat apakah kedua pecahan memiliki penyebut yang sama atau tidak. Itu merupakan langkah pertama dalam membandingkan pecahan. Penyebut adalah bilangan di bagian bawah pecahan, sedangkan pembilang adalah bilangan di bagian atas. Misalnya pecahan pada 5/7 dan 9/13 tidak memiliki penyebut yang sama karena 7 tidak sama dengan 13. Jadi, Anda harus melakukan beberapa langkah untuk dapat membandingkan kedua pecahan tersebut. Jika penyebut kedua pecahan sudah sama, yang harus dilakukan hanyalah melihat pembilang untuk mengetahui pecahan mana yang lebih besar. Misalnya, saat membandingkan pecahan 5/12 dan 7/12, tampak bahwa 7/12 lebih besar daripada 5/12 karena 7 lebih besar daripada 5. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila salah dalam perkataan atau keliru, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.